Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. IG Sudi Suharjo, MM, selaku pembimbing dosen mata kuliah Perekonomian Indonesia. Saya bernama Aliatul Jamaliyah yang berNIM 2892150206. Kelas Manajemen Pagi. Ingin menjawab soal-soal yang sudah diselesaikan. Soal 1. Jelaskan tenaga produktif kerja di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sesuai yang saudara pelajari pada mata kuliah Perekonomian Indonesia adalah. Jelaskan. Jawab. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Ketenaga kerjaan juga segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Soal 2. Jelaskan faktor-faktor penyebab adanya pengangguran di Indonesia. Jawab. Pengangguran fiksional atau fictional unemployment adalah pengangguran yang sifatnya sementara disebabkan adanya kendala waktu, informasi, dan kondisi antara pencari kerja dan pembuka lamaran pekerjaan. Pengangguran siklikal atau cyclical unemployment diakibatkan oleh perubahan dalam tingkat kegiatan perekonomian. Perekonomian tidak selalu berkembang dengan pesat. Pengangguran Struktural unemployment adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan struktur kegiatan ekonomi. Tidak semua industri dan perusahaan dalam perekonomian akan terus berkembang maju sebagai akan mengalami kemunduran. Pengangguran teknologi adalah pengangguran yang ditimbulkan oleh penggunaan mesin dan kemajuan teknologi lainnya. Pengangguran konjungtural sama dengan siklikal adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan dalam tingkat kegiatan, biasanya terjadi karena berkurangnya permintaan barang dan jasa, terutama pada saat resesi atau depresi. Pengangguran deflasioner adalah pengangguran yang disebabkan oleh lowongan pekerjaan yang tidak cukup menampung pencari kerja. Soal 3. Jelaskan tentang potret konsumsi di Indonesia. Jawab. Konsumsi di Indonesia pada triwulan 1 tahun 2020 ini dari sisi pengeluaran struktur ekonomi di Indonesia, konsumsi rumah tangga dengan kontribusi sebesar 58,14% dan pembentuk modal tetap bruto atau PMTB atau investasi yang berkontribusi sebesar 31,91%. Konsumsi rumah tangga memang tetap tumbuh tetapi melambat. Sedangkan PMTB atau investasi pada triwulan 1 sampai 2020 ini tumbuh sebesar 1,7%. Pada triwulan 1 2019 lalu, pertumbuhan investasi masih sebesar 5,03%. Konsumsi pemerintah yang sebenarnya diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan saat krisis seperti sekarang pada triwulan 1 2020 ini. Pertumbuhannya bertumbuhnya sebesar 5,22%. Adapun kontribusi konsumsi pemerintah pada struktur ekonomi Indonesia pada triwulan 1 sampai 2020 adalah sebesar 6,5%. Soal 4. Apa manfaat dari saudara belajar mata kuliah Perekonomian Indonesia? Bagi saya, manfaatnya untuk berpengetahuan tentang tahap-tahap dan permasalahan-permasalahan pembangunan ekonomi di Indonesia. Pembahasan dimulai dengan
beberapa proses yang menyertai pembangunan ekonomi. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.